Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji, perkenalkan nama saya Mutiara Inasari akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Insentif Karir Persepsian pada Intensi Turnover BPM Theory Variabel Moderator Modal Sosial pada Gen Z dan Milenial di Indonesia. Langsung saja kepada latar belakang. Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya gejolak milenial survei 2020 yang ditemukan tahun 2019 ada 49% responden generasi Z dan milenial di beberapa negara berkeinginan untuk keluar dari perusahaan dalam 2 tahun ke depan. Adapun dampak positif intensi turnover lebih sedikit daripada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu bila karyawan memiliki produktivitas rendah keluar lalu digantikan pegawai baru yang memiliki kemampuan di atasnya. Adapun dampak negatifnya yaitu menurunnya kepuasan kerja dan komitmen, angka kejadian turnover aktual meningkat, angka ketidakhadiran meningkat, kinerja organisasi menurun, serta efisiensi organisasi menurun. Hal ini menjadi sinyal bahwa mempertahankan karyawan yang ada mampu menjaga stabilitas perusahaan. Tingkat intensi turnover di perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja, kepercayaan, kinerja organisasi persepsian, Zevan dan Melham 2017, tingkat keterlibatan kerja, Lu dan kawan-kawan 2017, karakteristik kerja yang memotivasi, Agarwal dan Gupta 2018, insentif non-moneter yang berupa integrasi keluarga, dukungan karir kedua, dukungan masalah pribadi, Strobel, Meyer, dan Borastek 2018, kesejahteraan keluarga, jaminan finansial masa depan, prospek pekerjaan, serta karir 2020. Oleh karena itu, perusahaan harus mengerti bagaimana pola pikir karyawan saat ini. Berlanjut pada komposisi penduduk Indonesia, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, ditemukan bahwa 70,7% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Lalu, total 53,8% merupakan generasi Z dan milenial. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada pengambilan data primer dari responden generasi Z dan milenial di Indonesia. Mengerti karakteristik yang unik dari suatu generasi dan bagaimana lingkungan masa kini membentuk mereka sebagai pembelajar dan pegawai di masa depan merupakan hal yang penting bagi pemberi kerja. Scrod 2019, American Psychological Association 2018 menemukan generasi Z di Amerika cenderung paling mungkin menderita depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, pemahaman perilaku dan kebutuhan yang berbeda pada generasi Z dan milenial dibandingkan generasi sebelumnya harapannya mampu menghasilkan harmoni dan kesuksesan bagi karyawan dan pemberi kerja. Banyak pembahasan mengenai efektivitas insentif moneter maupun non-moneter pada beberapa parameter pengujian kinerja perusahaan. Lorenko 2016, Garfusen Kontrak 2013, Betel dan kawan-kawan 2019, Odolinski 2019. Namun, insentif non-moneter masih sedikit diteliti kaitannya dengan intensi turnover karyawan, terutama pada responden generasi Z dan milenial. Robert Mayer dan Borastek 2018 menemukan bahwa insentif non-moneter mampu mengurangi intensi turnover pada atlet olahraga. Betel dan kawan-kawan 2019 menemukan insentif karir mampu meningkatkan kinerja birokrat pada sektor publik. Seiring dengan generasi Z dan milenial memasuki dunia kerja, oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk berfokus pada bagaimana reaksi generasi tersebut pada insentif karir persepsian yang diberikan organisasi terhadap intensi turnover. Selain berfokus pada responden generasi Z dan milenial, studi ini mengembangkan limitasi variabel insentif non-moneter selain dari apa yang telah Robert Mayer dan Borastek 2018 telah teliti, yaitu insentif karir persepsian. Kedua, Kunti dan kawan-kawan 2017 telah membuktikan bahwa karir yang stagnan sebagai insentif non-moneter akan menurunkan kepuasan kerja. Ketiga, insentif karir persepsian diargumentasikan mampu meningkatkan kinerja. Bertrand dan kawan-kawan 2019. Selanjutnya, beralih kepada social capital atau modal sosial yang merupakan topik penelitian yang penting dalam studi sosiologi, ekonomika, dan manajemen, serta konsep ini mulai dikenal dalam studi akuntansi dan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Gao, Li, dan Lu 2019. Adler dan Kwon 2002 menyodorkan model konseptual modal sosial dengan mensintesa riset teoritis dari berbagai disiplin ilmu dan mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang tersedia untuk pelakunya yang berfungsi
pada struktur sosial dalam hubungan sosial di organisasi tersebut. Konsep modal sosial dikatakan banyak penelitian sebelumnya mampu meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi perilaku tidak etis, dan memfasilitasi koordinasi serta kerjasama antar karyawan yang dapat menguntungkan perusahaan. Ferris dan kawan-kawan 2017 menemukan bahwa modal sosial mampu meningkatkan nilai perusahaan dengan menurunkan biaya ekuitas. Selanjutnya, Hoy dan kawan-kawan 2018 menemukan bahwa modal sosial mampu mencegah perilaku oportunistik untuk menaikkan kompensasi CEO. Sementara Coleman 1990 dan Putnam 1993 menemukan bahwa modal sosial membentuk hubungan kooperatif antar individu yang memberikan solusi untuk berbagai masalah. Ellinger dan kawan-kawan 2013 mengargumentasikan bahwa modal sosial mendorong fungsi internal dalam perusahaan. Clayton dan kawan-kawan 2019 mengeksplorasi bahwa modal sosial mampu memengaruhi modal psikologis yang berdampak pada peningkatan motivasi serta keterlibatan tenaga penjualan. Dengan kata lain, modal sosial yang dibentuk dalam perusahaan dapat menghasilkan modal psikologis dalam bentuk keterlibatan karyawan yang mampu menjadi titik kritis kesuksesan dari sebuah bisnis. Berdasarkan teori motivasi dua faktor Herzberg, karyawan yang bekerja pada lingkungan yang dihargai yang sesuai dengan kebutuhannya akan menemukan alasan kepuasan untuk tetap bekerja atas dirinya sendiri, teman, dan keluarga mereka. Selain itu, kapital sosial teori sebagai modelan berfokus pada norma dan kepercayaan yang memfasilitasi tindakan tertentu dari individu dalam suatu struktur organisasi untuk memberikan dorongan pencapaian tujuan bersama dari semua anggota. Sen dan Coley 2013. Oleh karena itu, seseorang akan sangat termotivasi dengan diberikan apa yang dibutuhkannya dan perusahaan pun diuntungkan dengan bertahannya karyawan sebagai sebuah modal penting. Dalam studi ini konteksnya adalah insentif karir persepsian dan modal sosial. Studi ini ingin mengembangkan dan menguji argumentasi teori motivasi tentang apakah pada generasi Z dan milenial insentif karir persepsian serta modal sosial mampu menjadi alasan mereka untuk bertahan pada suatu perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa faktor organisasional termasuk gaya kepemimpinan dan iklim organisasi dapat berpengaruh terhadap berbagai variabel individual seperti intensi turnover. Ellinger dan kawan-kawan 2012 menemukan bahwa perilaku kepemimpinan transformasional manajemen atas menjadi moderator bagi hubungan orientasi usaha dan kinerja perusahaan. Sementara Chi dan Lanbach-Togov 2012 membuktikan pula bahwa ada efek moderasi kepemimpinan transformasional terjadi pada interaksi manajemen pengetahuan dan efektivitas organisasi. Wang dan kawan-kawan 2020 memberi bukti bahwa dukungan organisasi mampu menjadi variabel moderator dalam hubungan lingkungan kerja yang beracun stres kerja dan kemudian bisa berkontribusi pada kesuksesan sebuah proyek. Oleh karena itu, modal sosial yang digambarkan sebagai faktor organisasional juga diprediksikan menjadi efek moderasi bagi hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover. Berangkat dari vitalnya peran modal sosial dalam organisasi yang dapat memengaruhi perilaku individu, studi ini ingin mengembangkan modal sosial sebagai variabel moderasi dalam hubungan insentif karir persepsian dan intensi turnover. Variabel modal sosial studi ini akan mengikuti Slayton dan kawan-kawan, yaitu kepemimpinan otentik dan iklim organisasi yang mendukung. Dengan beberapa penelitian sebelumnya tentang hubungan insentif karir persepsian dan intensi turnover serta berbagai bukti empiris yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana interaksi insentif karir persepsian dan intensi turnover pada generasi Z dan milenial, serta apakah modal sosial sebagai faktor organisasional memberikan efek moderasi pada hubungan insentif karir persepsian dan intensi turnover. Pertanyaan penelitian ini: 1. Apakah ada hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover pada karyawan generasi Z dan milenial di Indonesia? 2. Apakah kepemimpinan otentik sebagai representasi modal sosial dalam perusahaan sanggup menguatkan hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover karyawan generasi Z dan milenial di Indonesia? 3. Apakah iklim organisasi yang mendukung sebagai representasi modal sosial mampu menguatkan hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover pada karyawan generasi Z dan milenial di Indonesia?
Tujuan penelitian ini satu menganalisis hubungan insentif karir persepsian dan intensi turnover pada karyawan generasi Z dan milenial di Indonesia. Dua, menganalisis apa ada perbedaan kekuatan interaksi insentif karir persepsian dan intensi turnover pada kepemimpinan otentik dan iklim organisasi yang mendukung. Motivasi penelitian ini berawal dari adanya The Deloitte Millennial Survey 2020 bahwa 49% generasi Z dan milenial berintensi untuk berpindah tempat kerja dalam 2 tahun ke depan, mendorong studi ini untuk memberikan bukti lebih lanjut apakah insentif karir persepsian memengaruhi intensi turnover pada generasi tersebut. 2. Studi ini ingin melihat dengan adanya modal sosial sebagai faktor organisasional yang meliputi kepemimpinan otentik dan iklim organisasi yang mendukung, apakah memengaruhi hubungan insentif karir persepsian dan intensi turnover. Kontribusi penelitian. Satu, kontribusi teori. Penelitian ini merupakan suatu demo lebih lanjut akan penerapan teori motivasi dan teori modal sosial tentang bagaimana kedua teori tersebut mampu memengaruhi pengambilan keputusan karyawan, dalam hal ini intensi turnover. Penelitian ini mampu mengintegrasikan bahwa memang ada dua konsep yang secara logika bisa terkait satu sama lain. Dua, kontribusi empiris, memberikan bukti bagaimana variabel mampu memoderasi hubungan insentif karir persepsian pada intensi turnover karyawan bergenerasi Z dan milenial di Indonesia. Ketiga, kontribusi kebijakan diharapkan mampu memberikan pertimbangan dan umpan balik bagi organisasi dalam memahami pola pikir karyawan generasi Z dan milenial di Indonesia, hingga mampu merumuskan kombinasi kompensasi insentif yang diberikan organisasi untuk mempertahankan karyawannya. Berlanjut pada landasan teori, ada beberapa teori motivasi yang dikenal. Adapun yang dipakai dalam studi ini yaitu teori dua faktor Herzberg, yaitu mengenai kepuasan dan ketidakpuasan. Berlanjut pada landasan teori, ada beberapa teori motivasi yang dikenal. Adapun yang digunakan dalam studi ini yaitu teori dua faktor Herzberg, kepuasan dan ketidakpuasan. Teori motivasi Herzberg dan kawan-kawan 1959 dalam bukunya yang melakukan studi melibatkan 200 insinyur dan akuntan di daerah Pittsburgh untuk menganalisis sumber kepuasan dan ketidakpuasan yang dikelompokkan menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik dikatakan dalam teori mampu menciptakan perilaku kerja yang baik yang mengarahkan pada kinerja positif dalam lingkungan kerja, contohnya penghargaan, promosi, pengakuan, dan tanggung jawab. Faktor ekstrinsik terkait dengan pelaksanaan atau konteks kerjaan seperti hubungan dengan teman kerja dan atasan, keamanan kerja, upah, lingkungan kerja, dan kebijakan organisasi. Teori modal sosial didefinisikan oleh beberapa penelitian dan organisasi berjudul 1986 berfokus pada peran individu yang berbeda dari adanya kekuatan hubungan yang tidak setara. Sementara Coleman 1990 mengeksplorasi lebih jauh mengenai fungsi modal sosial, yaitu sebagai fasilitator tindakan tertentu individu yang berada dalam struktur organisasi. Sementara konsep Putnam 1993 menjelaskan modal sosial membentuk hubungan kooperatif antara individu untuk memberikan solusi berbagai masalah dan berfokus pada atribut kelompok. Sementara OECD 2001 mendefinisikan konsep modal sosial sebagai jaringan bersama dengan norma, nilai, serta pemahaman bersama yang memfasilitasi kerjasama di dalam dan antar kelompok. Bank Dunia 1999 berargumen bahwa modal sosial bukan mengarah kepada institusi, tapi lebih kepada hubungan dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas dari interaksi sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, modal sosial yang diuji dari perspektif internal mengikuti Slaton 2019, yaitu variabel kepemimpinan otentik dan variabel iklim organisasi yang mendukung. Kedua investasi dimensi modal sosial tersebut disarankan menjadi instrumen yang mampu membuat organisasi berjalan dengan efektif. Ellinger dan kawan-kawan 2013. Oleh karena itu, berdasarkan investasi pada dimensi modal sosial yang baik dalam internal perusahaan, maka adanya kepemimpinan otentik dan iklim organisasi yang mendukung diprediksikan akan memengaruhi hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover. Selanjutnya masuk pada pengembangan hipotesis. Kupas dan kawan-kawan 2016 menemukan bahwa insentif tenaga penjualan berkontribusi positif pada etos kerja dan berkorelasi negatif pada intensi turnover. Flaherty dan Papas 2002 menemukan bahwa dalam tahapan karir tenaga penjualan memengaruhi intensi turnover. Trober, Meyer, dan Woras sejak 2018 melakukan studi pendekatan kombinasi, menemukan insentif non-moneter
menurunkan intensi turnover pada atlet olahraga. Selain itu, Kunte dan kawan-kawan membuktikan bahwa karir yang stagnan sebagai insentif moneter akan menurunkan kepuasan kerja. Argo dan kawan-kawan 1993 menemukan bahwa kepuasan kerja memengaruhi komitmen dan angka absensi. Musinski dan Morrow 1980 dan Trevor 2001 mendukung bukti bahwa ada hubungan keterbalikan antara kepuasan kerja dan intensi turnover. Maka H1 penelitian ini adalah ada hubungan yang negatif signifikan pada insentif karir persepsian dan intensi turnover pada karyawan bergenerasi Z dan milenial di Indonesia. Kepemimpinan otentik menekankan posisi dari perilaku dalam interaksi struktur sosial. Merrill dan kawan-kawan 2006, Wallenberg dan kawan-kawan 2008 mendefinisikan kepemimpinan otentik sebagai pola perilaku pemimpin yang menunjukkan kapasitas psikologis positif dan iklim etis yang positif untuk menumbuhkan kesadaran diri, perspektif moral, penyeimbangan proses informasi, dan transparansi sebagai tugas dari pemimpin dengan bawahan demi membina pengembangan diri yang positif. Beberapa literatur terkait secara empiris mendemonstrasikan bukti bagaimana beberapa variabel moderasi tentang lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan dapat memengaruhi hubungan antar dua variabel, yaitu England dan kawan-kawan 2012. Perilaku kepemimpinan transformasional manajemen atas menjadi moderator bagi hubungan orientasi usaha dan kinerja perusahaan. Silang dan Batong 2012 menunjukkan bukti bahwa efek moderasi kepemimpinan transformasional terjadi pada interaksi manajemen pengetahuan dan efektivitas organisasi. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa generasi Z akan bekerja sesuai ekspektasi atasan mereka apabila diberi instruksi yang lebih jelas dan pelatihan kerja yang memadai. Sprott 2019. Oleh karena itu, H2 penelitian ini adalah kepemimpinan otentik mampu memoderasi hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover pada karyawan bergenerasi Z dan milenial di Indonesia. Selanjutnya, iklim organisasi yang mendukung merupakan salah satu dimensi relasional modal sosial yang diidentifikasikan tentang bagaimana kualitas hubungan sosial terjadi di dalam organisasi. Hartman dan Hub 2015. Pentingnya iklim organisasi yang mendukung dijelaskan pula oleh Lutans dan kawan-kawan 2008 bahwa sejumlah dukungan komponen utama dari iklim organisasi yang mendukung sebagai contoh dari konteks pendukung dibutuhkan bagi SDM untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kinerja yang baik. Wang dan kawan-kawan 2020 memberikan bukti bahwa dukungan organisasi mampu menjadi variabel moderator dalam hubungan lingkungan kerja yang beracun dan stres kerja dan kemudian bisa berkontribusi pada kesuksesan sebuah proyek. Pengolahan ekspektasi bagi generasi Z sangat krusial karena mereka berpikiran idealis. Bekerja akan menarik, manajer akan mendengarkan dan mengimplementasikan ide mereka. Mereka memiliki fleksibilitas jadwal dan mereka akan senang bekerja dengan orang lain. Sprott 2019. Oleh karena itu, H3 penelitian ini adalah iklim organisasi yang mendukung, mampu memoderasi hubungan antara insentif karir persepsian dan intensi turnover pada karyawan bergenerasi Z dan milenial di Indonesia. Berikut gambar model penelitian ini. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory. Sampel penelitian ini yaitu karyawan tetap bergenerasi milenial yang telah berpengalaman kerja minimum 2 tahun pada berbagai industri dan jenjang jabatan di Indonesia. Teknik samplingnya yaitu purpose sampling. Kriteria responden yaitu WNI bekerja di Indonesia, karyawan tetap dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 2 tahun dan lahir antara tahun 1981 sampai dengan 2012. Definisi operasional dan instrumen variabel independen yaitu insentif karir persepsian yang merupakan salah satu faktor intrinsik yang mampu memengaruhi kepuasan seseorang karena adanya pemberian penghargaan seperti promosi. Menggunakan instrumen Su dan kawan-kawan 2003 dengan 25 item pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Variabel pemoderasi iklim organisasi yang mendukung yang menjelaskan bagaimana kualitas hubungan sosial yang terjadi di dalam organisasi menggunakan instrumen Rock dan kawan-kawan 2001 dengan 6 item pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Variabel pemoderasi yang kedua, kepemimpinan otentik
yang merupakan pola perilaku pemimpin yang menunjukkan kapasitas psikologis positif dan iklim etis yang positif. Menggunakan instrumen Walumba dan kawan-kawan 2008, ada 8 item pertanyaan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, variabel dependent intensi turnover, kecenderungan sikap seseorang yang berkeinginan untuk meninggalkan organisasi, menggunakan instrumen Mobley dan kawan-kawan 1978 dengan 3 item pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Variabel kontrolnya yaitu jenis kelamin, usia, masa kerja, jabatan, jenis organisasi dan industri, serta departemen kerja. Beralih ke teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner daring berupa Google Form. Uji pilot akan dilakukan pada mahasiswa pasca sarjana yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 1 tahun, dan kuesioner akan disebarkan secara daring. Kemudian untuk teknik analisis datanya, pengujian hipotesisnya menggunakan teknik analisis regresi linear yang dimoderasi atau moderated regression analysis dengan SPSS 25. Berikut model persamaan regresi penelitian ini. Sekian presentasi proposal tesis dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.